Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Jadi kali ini kita akan eh, membahas ya kan mengenai kuis PK edisi April yang udah aku share di grup tadi. Nah, gimana? Sudah pada coba mengerjakan semua kan ya? Ada yang sudah mengerjakan? Ada yang belum? Siapa ya yang belum? Nah, sebenarnya kan kenapa sebelum kelas itu aku nge-share duluan supaya kalian mencoba dulu gitu. Jadi dari kalian mencoba itu nanti kalian tahu gitu. Oh, ternyata kemampuanku ini dalam mengerjakan 10 soal itu cuma bisanya 5 misalkan nih. Bisanya 5 atau 6 atau dan seterusnya gitu. Nah, dari situ juga kalian paham, oh ternyata aku masih kurang paham di materi ini gitu. Di soal ini. Begitu ya, teman-teman. Harusnya kalian coba dulu gitu. Karena aku lihat di respondennya itu cuma berapa ya? Belasan kayaknya. Ada 12 apa 13 gitu. Tadi sih aku lihatnya. Nggak tahu sekarang. Oke, kita bahas dari soal nomor satu ya. Yang aku share di grup nih. Nah, soal nomor satu, tiga suku pertama suatu deret aritmatika adalah x kuadrat plus satu dan 3x. Jika X adalah bilangan asli, maka jumlah 9 suku pertama deret tersebut adalah berapa? Nah, ini ada kata kuncinya ya teman-teman. Eh, Deret aritmetika, ya kan aritmatika. Nah, apa bedanya deret aritmatika sama deret geometri? Nah, deret kan ada dua kan ya, aritmatika sama geometri. Kalau deret aritmatika, dia mempunyai beda atau selisih yang sama. Nah, bedanya hasil itu dia berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan gitu kan ya. Nah, beda dengan geometri. Kalau geometri dia berupa rasio gitu, rasionya sama. Rasio itu adalah sebuah perbandingan ya, bisa dibagi, bisa dikali gitu kan operasi hitungnya. Oke. Nah, terus ini kan masih berupa variabel ya. Ada x, ada x kuadrat plus satu plus satu sama ada 3x. Nah, ada tiga suku nih. Tapi bukan berupa angka, masih berupa variabel. Nah, kira-kira gimana nih caranya teman-teman? Untuk mengetahui sebuah variabel ini nanti menjadi angka gitu. Nah, teman-teman kalau masih ingat, itu ada yang namanya rumus suku tengah ya kan? Rumus suku tengah atau UT. Nah, simpelnya gini teman-teman. Kalau misalkan kalian punya angka satu, terus suku keduanya 3, suku tiganya 5. Nah, berarti suku tengahnya yang mana? Suku tengahnya adalah yang ini. Tengah-tengahnya gitu kan ini. Ini adalah suku tengah. Nah, mencari suku tengah gimana? Mencari suku tengah itu kita tinggal lihat suku pertama ditambah suku terakhir, suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita cek nih, suku pertamanya satu kan ya, satu ditambah suku terakhirnya 5. Satu tambah 5, 6. 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, berarti sesuai ya. Jadi suku tengahnya adalah 3. Ini kalau barisan aritmatikanya seperti ini. Nah, sekarang dengan konsep yang seperti itu, kita terapin nih untuk mencari nilai-nilai X-nya. Nah, perlu diingat ya teman-teman, suku tengah itu bisa kita gunakan ketika jumlah sukunya berjumlah ganjil. Nah, ini kan ada tiga nih ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Tiga kan ganjil kan, jadinya bisa kita kita pakai ya. Nah, berarti untuk mencari suku tengahnya yang ini, itu suku pertama ditambah suku terakhir, gitu kan ya tadi. Suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Nah, jadi suku tengahnya itu berapa? X kuadrat plus satu, X kuadrat plus satu sama dengan suku pertamanya itu X, terus ditambah suku terakhirnya itu 3x ya kan? 3x lalu dibagi 2. Nah,
Gitu. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Kalau misal ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ya. Ini suku tengahnya. Nah, gini. Buat teman-teman yang bingung atau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom chat ya. Oke, kita lanjut lagi kalau misal belum ada. Nah, ini kita tinggal lakukan operasi hitung seperti biasa, teman-teman. X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 sama dengan X ditambah 3X itu 4X kan ya. 4X dibagi 2. Nah, terus kita lanjut lagi. Kita lanjutkan jadinya X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 sama dengan 4X dibagi 2 kan ya. 4X dibagi 2 menjadi 2X. 4 bagi 2 kan 2. Menjadi 2X. Nah, Cuma ini satu. Tugas kreditnya orang itu. bisa di-mute dulu. Oke ya. Kalau misalnya kita ditanyakan bisa di-mute dulu. Mm-mm. Nah, mute dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya teman-teman, ini kan bentuknya bakalan jadi persamaan kuadrat gitu ya. Nah, coba ya, kita eh, jadikan persamaan kuadrat. Di sini X kuadrat, 2X-nya kita pindah ruas menjadi min 2X ya. Kalau positif, pindah ruas jadi negatif gitu kan ya. Terus habis itu plus satu sama dengan nol. Nah, gitu. Nah, terus habis itu apa? Difaktorin ya kan ya. Untuk mencari nilai X-nya, kita faktorin dulu. Kita faktorkan sama dengan nol. Nah, di sini X kuadrat ya. Oh, berarti kita X dikali X gitu kan ya. X dikali X yaitu X kuadrat. Terus, berapa kali berapa sama dengan satu, yaitu 1 kali 1. Nah, terus kita lakukan sesuatu supaya dia menjadi min 2 gitu. Berarti min 1 dikurangi 1 kan ya. Min satu jadinya min 2. Min 1 Iya. dikali 1 Berasal sejauh ini. sama dengan 1. Ini di mute ya. Kalau nggak di mute nanti ini. Di mute dulu teman-teman. Eh, Nah, nah ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Berarti X min 1 kan sama dengan 0. Jadinya X-nya sama dengan 1. Atau X-nya sama dengan 1. Ya, berarti ini akarnya cuma punya 1 ya, yaitu X sama dengan 1. Nah, dari sini udah nih diketahui nih. Oh, jadi X-nya itu adalah 1. Sehingga ini 1, terus di sini 1 kuadrat ditambah 1 ya kan? 1 kuadrat ditambah 1. Kalau yang di sini 3 dikali 1. 3 dikali 1. Nah, jadinya di suku pertamanya itu 1, suku keduanya 1 kuadrat kan 1, 1 tambah 1 itu 2, suku ketiganya 3 kali 1 yaitu 3. Nah, jadi barisan apa? Deret aritmatikanya itu adalah 1, 2, 3. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah 9 suku pertama. Nah, yang ditanya itu adalah jumlah 9 suku pertamanya. Nah, kalau jumlah 9 suku pertama deret tersebut, itu kan kalau jumlah deret, rumusnya masih ingat kan? Rumusnya adalah Sn gitu ya. Awak nampen cemburu, kicir nampen cemburu. Waduh, teman-teman, ini di mute dulu ya. Oke, mau di mute atau mau di kick? Ini ya teman-teman. Nah, terus untuk mencari jumlah 9 suku pertama deret ya kan, sebuah matematika, itu kan kita pakai rumusnya Sn kan? Gimana? Masih ingat nggak nih rumusnya? Sn itu N per 2 ya kan dikali 2A plus N min 1 kali B gitu ya. N min 1 dikali B. Nah, buat teman-teman yang lupa rumusnya, coba dibuka kembali materinya itu. Materi barisan dan deret ya kan. Nah,
Ini Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. A-nya ini adalah suku pertama. Ya, A-nya itu suku pertama, B-nya itu bedanya gitu. Nah, berarti kalau dari apa ya? Dari sini nih, barisan ini 1 ke 2, berarti kan dia plus 1 gitu kan ya, plus 1. 2 ke 3, berarti juga plus 1. Nah, berarti bedanya itu adalah 1. Nah, terus suku pertamanya juga 1. A-nya adalah 1. Nah, gini ya. Terus kalau misal ditanya jumlah 9 suku, berarti S9. S9 sama dengan 9 dibagi 2 dikali 2 kali A, A-nya itu suku pertama, 2 kali 1 ditambah N-nya itu 9 ya. 9 dikurangi 1 dikali 1. Nah, seperti ini. Habis itu eh, tinggal ini ya, tinggal kita lakukan operasi hitung. Ini tetap aja karena dia nggak bisa dibagi, 9 per 2 dikali. Nah, ini teman-teman, kalau ada perkalian, penjumlahan, terus habis itu ada buka kurung, ya kan, ya, ada pengurangan. Nah, ini gimana ngerjainnya? Kita fokus pada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di dalam kurung ini kan 9 dikurangi 1. 9 kurangi 1 itu 8 ya. Baru, habis itu baru ke perkalian. 8 dikali 1 yaitu 8. 2 kali 1 2, 2 tambah 8 yaitu 10 ya. Jadinya 9 per 2 dikali 10. Nah, habis itu kita coret-coret ini ya. 10 dibagi 2 yaitu 5. Nah, sehingga 9 dikali 5 itu hasilnya 45. Nah, berarti udah dapet nih. Ternyata jumlah 9 suku pertama deret 1, 2, 3 itu adalah 45. Jawabannya yang C. Begitu teman-teman. Ya, benar, benar Elsa Frozen ya. Iya, kayak karakter Disney gitu ya. Ada yang mau tanyakan nggak nih teman-teman? Iya, silakan Hildan. Hildan Resen mau nanya. Aman, oke, sip, sip. Oke, kalau aman kita lanjut lagi ya ke soal kedua. Nah, soal nomor 2, diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 4 dan TP sama dengan 2 akar P plus 1. Hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan adalah. Nah, jadi ini membandingkan ya teman-teman. Eh, yang P-nya itu FTP untuk P sama dengan 4, P sama dengan 9. Nah, ini kan FTP ya. F FTP. Nah, ini materi fungsi ya, teman-teman. Masih ingat kan materi fungsi? FTP itu, ini kan fx ya. Nah, fx sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 4. Oh, berarti nanti itu kita mengganti nilai x-nya gitu. Nah, kalau FTP, nah, jadi kita mengganti nilai x-nya menjadi nilai TP gitu. Nah, jadi kita harus menghitung TP-nya dulu. Nah, TP-nya itu kan 2 akar P plus 1. Nah, jadi untuk P-nya 4, ya kan ya. P-nya sama dengan 4 sama 9 gitu kan. Untuk T-nya apa? Untuk P sama dengan 4, P sama dengan 4, maka TP-nya itu T4-nya berarti 2 akar 4 plus 1. Nah, dia kan gini. Jadinya akar 4 itu berapa? Akar 4 kan 2 ya. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1 yaitu 5. Nah, terus untuk P-nya sama dengan 9. Untuk P sama dengan 9, maka T9 sama dengan
2 akar 9 ditambah 1. Nah, akar 9 itu kan 3. 3 kali 2 yaitu 6. 6 tambah 1 berarti 7. Nah, jadi gini ya teman-teman. Ada T4 itu 5, T9 itu 7. Nah, terus habis itu kita substitusikan ke sini. Untuk FT4 ini ya. Untuk FT4. Nah, FT4 itu berarti kan T4-nya 5. Jadinya F5. F5. Nah, berarti kita tinggal mensubstitusikan saja. Nilai X-nya yang ini itu diganti menjadi nilai 5. Nah, berarti 2 dikali 5 kuadrat dikurangi 2 dikali 5 ditambah 4. Nah, tinggal disesuaikan gitu ya sama yang diketahui pada soal. 5 kuadrat itu kan 25. 25 kali 2 itu 50. Min 2 kali 5 itu 10. Berarti 50 kurangi 10 berapa? 50 kurangi 10, 40 ya. 40 tambah 4 yaitu 44. Nah, jadi untuk FT4 itu adalah 44. Oke, udah ada yang dapat ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Terus selanjutnya FT9 gitu. FT9 gini. Nah, sama dengan T9 itu tadi kan 7 ya kan? T9 itu hasilnya 7. Jadinya F7. Nah, F7. Sehingga kita perlu mensubstitusikan X-nya menggantikan nilai 7. Jadinya 2 kali X-nya 7 ya. 7 kuadrat. Terus min 2 dikali 7 ditambah 4. Sama dengan 7 kuadrat itu 49. 49 kali 2 berapa? 49 kali 2 berarti 98 ya kan ya. 98 dikurangi 14. 98 kurangi 14 yaitu 84. 84 tambah 4 yaitu 88. Nah, oke. Jadi udah dapet nih. eh, untuk P-nya 4 itu hasilnya 44. Untuk P-nya 9, itu hasilnya 88. Nah, kita bandingkan nih dengan nilai Q-nya. Nilai Q-nya itu 32. Nah, berarti ini kan lebih besar nih, ya kan ya? 44 lebih besar dari 32. 88 juga lebih besar daripada 32. Nah, karena lebih besar daripada 32, maka P lebih besar dari Q. Nah, jadi jawabannya yang A. Gitu. Paham ya, teman-teman? Oke. Terus lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, ini tinggal 8 menit ya. Ntar kita buat lagi ya. Nah, ini nomor 3. Jika limit X mendekati A, fx ditambah 1 per gx sama dengan 4, dan limit X mendekati A, fx dikurangi 1 per gx sama dengan min 3, maka limit X mendekati A, fx kuadrat ditambah 1 per gx kuadrat itu sama dengan berapa? Nah, kalau gini, teman-teman jangan bingung. Enaknya kan kita bisa buat pemisalan ya. Misalkan nih fx-nya itu sama dengan A. Aku misalkan fx-nya sama dengan A. Terus 1 per gx-nya aku misalin sama dengan B gitu. Ini, nah aku misalkan sama dengan B. Nah, untuk yang pertama, limit ini ya kan ya, limit X mendekati A, fx ditambah 1 per gx, kalau penjumlahan dalam limit itu kan bisa dipecah nih ya kan. Jadinya limit X mendekati A fx ditambah limit X mendekati A 1 per gx gitu. Nah, jadinya di sini A
ditambah B sama dengan 4 gitu. Oke. A ditambah B sama dengan 4. Kalau yang di sini A min B sama dengan min 3. Nah, habis itu ini kan ada dua persamaan ya. Ada dua persamaan. Ya kita tahu lah ya, kalau ada dua persamaan untuk mencari salah satu nilai kita perlu mengeliminasi. Habis itu kita mau mengeliminasi apa nih? Mau mengeliminasi A-nya misalkan. Berarti dikurangi ya. A dikurangi A kan habis. Terus B min. B dikurangi min B. Dikurangi sama min ya jadi plus ya. Min ke min kan jadi plus. Jadinya B ditambah B yaitu 2B. 2B sama dengan 4 dikurangi min 3. Jadi plus ya, 4 tambah 3 yaitu 7. Jadi nilai B-nya adalah 7/2. Nah gitu. Udah dapat nilai B-nya 7/2. Nah sekarang mencari nilai A-nya. Untuk mencari nilai A-nya kita tinggal pakai salah satu persamaannya gitu ya. A plus B kan sama dengan 4. Nah berarti A sama dengan 4 dikurangi B. B-nya pindah gitu. A-nya sama dengan 4 dikurangi B-nya itu kan 7/2. Nah, ini kan masih pecahan ya teman-teman. 4 ini kan 4/1, 4 dibagi 1. Nah, 4 dibagi 1 kan 4. Ini kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadinya kita kalikan 2/2. 4 kali 2 itu 8/2 dikurangi 7/2. Nah, 8 dikurangi 7 yaitu 1. Penyebutnya sudah sama 2. Nah, jadi udah dapat nih nilai B-nya 7/2. Ini B-nya 7/2. Nilai A-nya 1/2 atau setengah gitu ya. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya ini yang ditanya apa? Fx kuadrat ditambah 1/gx² gitu kan ya. Fx kuadrat, Fx dikuadratin itu. Nah, ditambah ini ya, 1/gx² itu kan sama saja 1/gx. Nah, kita kuadratin gitu. Nah, masih ingat kan ya bentuk apa? Kalau ada A per B gitu. A per B habis itu dipangkatin N. Nah, jadinya sifatnya jadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, itu sama ya. Jadinya 1 kuadrat itu 1, ya kan? GX kuadrat itu GX kuadrat. Begitu, teman-teman. Nah, terus karena kita tadi buat pemisalan, fx-nya kan dimisalkan A. Jadinya A kuadrat ditambah 1/gx-nya kita misalkan B. Jadinya B kuadrat. A kuadratnya A-nya itu kan 1/2, ya kan ya? 1/2 kita kuadratkan ditambah B, B-nya itu 7/2, 7/2 dikuadratin. Nah, 1 kuadrat yaitu 1 per 2 kuadrat yaitu 4 ditambah 7 kuadrat, 7 kali 7, 49, 2 kuadrat itu 4. Sama dengan, kalau sudah sama penyebutnya berarti tinggal dijumlahkan ya. 1 tambah 49 yaitu 50. 50/4. Nah, 50 sama 4 masih bisa kita sederhanakan ya kan. Sama-sama bagi 2. Nah, 50 bagi 2 yaitu 25. 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, jadinya apa nih jawabannya yang A? 25/2. Gitu. Ya, ayam ya. Oke, gimana teman-teman? Penjelasannya apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bang, kemarin gue Heeh. Siapa tadi mau nanya? Aswinto kan?
Aman Kak? Oke, kata Iva aman. Yang lain gimana, aman? Oke, sip, sip, sip. Karena ini waktunya mau habis ya, aku buat Zoom lagi deh ya. Oke, silakan teman-teman. Ya, ntar lagi lanjut lagi kok. Cuman waktunya habis, nanggung gitu. Jadinya aku habis ini join lagi ya. Ini stop record.